Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nugraha Rohman. Saya dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Barista. Akan memaparkan secara singkat yang menyangkut tema meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Pada tema yang akan dipaparkan ini, ada beberapa poin yang melatar belakanginya, yaitu poin satu, uji kompetensi merupakan proses penting dalam menilai kemampuan dan keterampilan seseorang. Poin kedua, LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, memiliki peran penting dalam melaksanakan uji kompetensi. Dan poin ketiga, yaitu implementasi SOP yang konsisten dan transparan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kompetensi yang terstandar dan terpercaya. Berikutnya, setelah latar belakang, tentu kita harus tahu apa tujuannya. Tujuannya yaitu, satu, tentu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi itu sendiri. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya DUDI, yaitu dunia industri, yaitu kafe-kafe yang memerlukan barista sebagai peracik minuman kopi, dan juga meningkatkan kepercayaan peserta didik terhadap hasil uji kompetensi yang mereka telah lakukan. Ketiga, meningkatkan kualitas proses uji kompetensi. Jadi intinya tujuan yang lebih spesifik yaitu meningkatkan tingkat kelulusan, meningkatkan kepuasan peserta didik, dan meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi yang telah dilakukan. Nah, sekarang sedikit kita paparkan apa manfaat dari implementasi SOP yang konsisten. Manfaat dari implementasi SOP yang konsisten, misalnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara, satu, membuat informasi tentang proses uji kompetensi, kriteria penilaian, dan hasil uji kompetensi tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Kedua, menggunakan instrumen uji kompetensi yang valid dan reliable untuk menilai kemampuan peserta didik. Ketiga, melakukan pengawasan yang efektif terhadap proses uji kompetensi untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan objektif. Keempat, mengumumkan hasil kompetensi secara transparan dan dapat diakses oleh semua yang terkait. Kelima, menyediakan mekanisme pengajuan keberatan bagi peserta didik yang merasa tidak puas dengan hasil uji kompetensi. Jadi di sini bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, dia berhak untuk mengajukan keberatan untuk mengetahui kenapa dia dinyatakan tidak lulus. Yang keenam, melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap proses uji kompetensi untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan objektif. Ketujuh, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi seperti sistem informasi uji kompetensi online. Kedelapan, melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa proses uji kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku, yang seharusnya mengumumkan laporan dari hasil audit tersebut secara transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. 9. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses uji kompetensi berdasarkan hasil audit dan umpan balik dari peserta didik dan stakeholder. Jadi, dengan melakukan cara-cara yang telah disebutkan, LSK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi serta memastikan bahwa proses uji kompetensi adil dan objektif. Poin berikutnya, manfaat dari implementasi SOP yang konsisten yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peserta didik terhadap hasil uji kompetensi, dan kemudian meningkatkan kualitas proses uji kompetensi. Nah,
Bagaimana caranya meningkatkan kualitas proses uji kompetensi? Yaitu diantaranya dengan cara satu, mengembangkan standar kompetensi yang jelas dan terukur untuk setiap bidang keahlian. Kedua, menggunakan instrumen uji kompetensi yang valid dan reliable untuk menilai kemampuan peserta didik. Ketiga, melakukan pelatihan bagi penguji untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menilai kemampuan peserta didik, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan umpan balik dari peserta didik dan stakeholder untuk meningkatkan kualitas proses uji kompetensi. Kelima, melakukan akreditasi untuk memastikan bahwa proses uji kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi dengan melakukan cara-cara tersebut, LSK dapat meningkatkan kualitas proses uji kompetensi serta memastikan bahwa proses uji kompetensi adil dan objektif. Baik, kita lanjutkan beberapa lagi poin berikutnya dari manfaat implementasi SOP yang konsisten, yaitu mengurangi kesalahan dalam proses uji kompetensi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan penguji, dan meningkatkan reputasi LSK itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana langkah-langkah implementasi SOP yang konsisten. Langkah yang pertama yaitu mengembangkan SOP yang jelas dan terstruktur. Di sini kita harus mengidentifikasi proses uji kompetensi yang ada, serta mengembangkan SOP yang sesuai dengan standar kompetensi dan menguji SOP sebelum diimplementasi. Selanjutnya, langkah kedua, melakukan pelatihan kepada penguji dan staf LSK tentang SOP. Misalnya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mengembangkan program pelatihan yang efektif, atau melakukan evaluasi pelatihan. Langkah ketiga yaitu mengimplementasikan SOP secara konsisten, misalnya mengkomunikasikan SOP kepada semua pihak terkait, mengawasi implementasi SOP, dan mengatasi masalah yang timbul jika ada. Langkah keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yaitu dengan mengidentifikasi indikator kinerja, ya, mengumpulkan data dan informasi, dan menganalisa data dan informasi. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan perbaikan dan penyesuaian SOP jika diperlukan. Misalnya, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan, mengembangkan rencana perbaikan, dan mengimplementasikan perbaikan. Pembahasan terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Langkah yang harus dilakukan yaitu proses uji kompetensi harus transparan dan terbuka, menginformasikan proses uji kompetensi kepada peserta didik, mengumumkan hasil uji kompetensi, serta memberikan akses kepada peserta didik untuk melihat hasil uji kompetensi. Sekarang, bagaimana dengan akuntabilitasnya? Di sini LSK harus bertanggung jawab atas hasil uji kompetensi dan mengatasi masalah yang timbul. Sekarang kita ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Implementasi SOP yang konsisten dan transparan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi. LSK harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses uji kompetensi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peserta didik. Dan yang terakhir, LSK harus terus meningkatkan dan mengembangkan SOP yang efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi Anda, kami siap juga untuk menerima masukan sebagai bahan koreksi demi kemajuan lembaga sertifikasi kompetisi kita. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.